Tiongkok dengan cepat menjelma menjadi salah satu pemimpin dunia berkat teknologi mutakhir dan laju pertumbuhannya yang luar biasa. Kota-kota besar seperti Shanghai, Shenzhen, dan Xi'an dipenuhi menara-menara menjulang yang seolah menembus awan. Namun di balik gemerlap pencakar langit itu, ada sisi lain yang jarang disorot. Kisah tentang kesalahan besar dan pembongkaran spektakuler gedung-gedung megah yang dulunya menjadi kebanggaan. Siapa sangka, bangunan yang dibangun dengan biaya dan tenaga luar biasa justru harus dihancurkan hanya beberapa tahun kemudian. Pada November 2015, warga Tiongkok menyaksikan peristiwa bersejarah ketika gedung bunga emas dihancurkan. Menara setinggi 118 meter ini pernah menjadi simbol kemajuan, namun akhirnya menjadi gedung tertinggi yang pernah dibongkar di Tiongkok. Gedung yang dibangun pada tahun 1996 ini ironisnya hampir tidak pernah digunakan. Kepemilikannya berada di bawah perusahaan farmasi Genoa, namun upaya renovasi dianggap terlalu mahal. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk merobohkannya. Proses pembongkaran dilakukan dengan hati-hati. Tim ahli menggali parit sedalam 4,5 meter untuk menahan dampak ledakan, lalu menanam 1,4 ton dinamit dan 12.000 detonator. Dalam sekejap, gedung megah itu ambruk dalam awan debu tebal. Namun, membersihkan puing setinggi 20 meter membutuhkan waktu lebih dari 70 hari. Kini, lokasi bekas gedung tersebut menjadi area komersial baru yang menjanjikan wajah modern bagi Cina. Beralih ke Amerika Serikat, Landmark Tower di Fort Worth, Texas, pernah menjadi simbol kebanggaan lokal. Berdiri sejak 1957 dengan tinggi 116 meter, menara ini bahkan memiliki jam digital berputar terbesar di dunia. Selama beberapa dekade, gedung ini menjadi pusat aktivitas dan lambang kemajuan kota. Namun, waktu tidak berpihak pada menara tersebut. Setelah 30 tahun beroperasi, bangunan mulai sepi dan akhirnya ditinggalkan pada tahun 2000. Sebuah tornado memperparah kerusakannya hingga akhirnya pada tahun 2006, Landmark Tower dirobohkan dengan 163,3 kg bahan peledak. Ledakan besar itu menghapus sejarah panjang menara tersebut dan pada 2016, lokasi itu kini berubah menjadi garasi parkir. Detroit juga memiliki kisah serupa melalui J.L. Hudson Department Store. Dibangun pada tahun 1911 dengan tinggi 134 meter, bangunan ini pernah menjadi department store tertinggi di dunia. Selama hampir 80 tahun, gedung ini menjadi pusat perbelanjaan sekaligus kantor yang membanggakan masyarakat Detroit. Namun, pada 1998, sejarah panjang itu berakhir dengan ledakan besar di hadapan 20.000 penonton. Kekuatan ledakan menghancurkan jendela bangunan sekitar dan bahkan merusak sistem kereta layang Detroit People Mover. Kini, di tempat yang sama berdiri menara baru setinggi 277,5 meter, simbol kebangkitan dan transformasi kota. Di Texas, proyek kondominium mewah Ocean Tower atau yang dikenal sebagai Menara Miring South Padre, mengalami nasib tragis. Dengan tinggi 115 meter, gedung ini dijanjikan menjadi hunian eksklusif lengkap dengan kolam renang, spa, dan pusat kebugaran. Namun 2 tahun setelah pembangunan dimulai, struktur bangunan mulai retak. Fondasinya turun 41 cm, menyebabkan kemiringan berbahaya. Upaya penyelamatan dianggap tidak ekonomis. Akhirnya pada Desember 2009, gedung senilai 1,2 triliun rupiah itu diledakkan. Pulau sekitar dievakuasi demi keamanan, sementara ratusan orang menyaksikan dari kejauhan saat menara megah itu runtuh dalam hitungan detik, menjadi pelajaran mahal bagi dunia konstruksi. Ketika menara IF di Frankfurt diratakan pada tahun 2014, banyak warga yang menyadari bahwa mereka tidak hanya menyaksikan penghancuran fisik sebuah bangunan, tetapi juga berakhirnya bagian dari sejarah pendidikan kota itu. Menara setinggi 116 meter tersebut dulunya berdiri megah di kawasan universitas, menjadi saksi aktivitas ribuan mahasiswa selama bertahun-tahun. Awalnya, pembongkaran direncanakan berlangsung perlahan, dengan membongkar bagian demi bagian secara manual. Namun, keluhan warga tentang lamanya proses membuat tim proyek mengambil langkah ekstrim, menggunakan bahan peledak. Saat hari yang dinanti tiba, lebih dari 30.000 orang berkumpul di sekitar lokasi,
menyaksikan ledakan yang akan mengubah cakrawala Frankfurt. Dalam hitungan detik, gemuruh keras memenuhi udara. Ledakan pertama menghancurkan struktur utama, diikuti dua ledakan tambahan yang memisahkan bagian inti menara. Bangunan itu pun roboh kedua arah, meninggalkan debu tebal. Tak lama kemudian, di atas lahan bekas menara, berdirilah gedung baru bernama 140 West, yang kini difungsikan sebagai hotel dan hunian mewah. Ironisnya, tempat yang dulunya menjadi pusat ilmu pengetahuan kini berubah menjadi simbol gaya hidup modern. Beberapa tahun setelah itu, dunia kembali menyaksikan momen luar biasa, penghancuran cerobong asap pembangkit listrik Westerhald di Jerman. Dengan tinggi 337 meter, struktur ini menjadi cerobong tertinggi yang pernah dihancurkan dengan ledakan terkendali. Cerobong yang dibangun tahun 1981 itu sempat menjadi ikon industri di kawasan Ruhr. Namun, setelah pembangkitnya resmi ditutup pada 2005, bangunan megah itu hanya menyisakan kenangan masa lalu. Tim ahli ledakan menghabiskan berbulan-bulan untuk mempersiapkan operasi penghancuran dengan dua titik utama, di dasar dan di pertengahan struktur. Saat akhirnya ledakan dilakukan, cerobong setinggi lebih dari 300 meter itu perlahan bergetar sebelum ambruk dengan suara menggelegar, seolah menandai berakhirnya era industri berat Jerman Barat. Ratusan warga bersorak dan bersedih dalam waktu bersamaan. Westerhald bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol masa kejayaan yang kini tinggal sejarah. Dari Jerman kita beralih ke Amerika Serikat. Di Somerset, Massachusetts, dua menara pendingin pembangkit listrik Brighton Pent menjadi saksi sejarah lain dalam dunia pembongkaran. Kedua menara raksasa setinggi 152 meter itu dirobohkan secara serentak pada tahun 2019, mencetak rekor dunia sebagai menara pendingin tertinggi yang pernah dihancurkan. Ledakan itu menjadi tontonan besar bagi ribuan warga yang datang dari seluruh New England. Suara keras menggema, diikuti awan debu putih yang menjulang ke langit. Beberapa minggu kemudian, proses pembersihan justru menghadirkan kesulitan baru. Kebakaran kecil terjadi akibat tumpukan logam panas sisa ledakan. Meskipun sempat menegangkan, semua berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Jika ada pembongkaran yang benar-benar mencuri perhatian dunia, itu adalah Mina Plaza di Abu Dhabi. 4 menara setinggi 165 meter yang belum selesai dibangun ini dihancurkan pada tahun 2020, menggunakan 5.896 kg bahan peledak. Momen itu tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga menandai berakhirnya salah satu proyek paling ambisius di Uni Emirat Arab. Ledakan terjadi dengan presisi luar biasa. 3 menara pertama runtuh hampir bersamaan, disusul menara terakhir 10 detik kemudian. Dalam sekejap, bangunan yang pernah dijanjikan menjadi kompleks bisnis dan hunian modern, berubah menjadi tumpukan puing. Membeli rumah sering dianggap sebagai simbol stabilitas dan masa depan yang aman. Namun bagi para pembeli di proyek Lotus Riverside, Shanghai, impian itu berubah menjadi mimpi buruk pada 27 Juni 2009. Hari itu, salah satu dari 11 blok apartemen baru setinggi 13 lantai runtuh seluruhnya, tetapi anehnya tetap dalam posisi horizontal seperti dijatuhkan oleh tangan raksasa. Untungnya, gedung itu belum dihuni, namun seorang pekerja yang sedang mengambil peralatannya di dalam gedung menjadi satu-satunya korban jiwa. Investigasi mengungkap bahwa kesalahan fatal dalam perencanaan konstruksi menjadi penyebab utamanya. Untuk membangun garasi bawah tanah, pekerja menggali lubang besar di sisi selatan bangunan dan menumpuk tanah hasil galian di sisi utara. Akibatnya, beban tanah menjadi tidak seimbang dan menggeser fondasi yang menopang struktur. Tekanan luar biasa itu akhirnya membuat fondasi patah, dan seluruh bangunan roboh seperti domino yang jatuh. Ajaibnya, 10 blok lain di sekitarnya tetap berdiri, namun trauma psikologis dan kerugian finansial luar biasa tak terhindarkan. Sekitar 400 calon penghuni menuntut pengembalian uang, sementara pengembang kehilangan hampir 80 miliar rupiah untuk kompensasi dan pembersihan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.